Halo, namaku Bella. Saat tetanggaku minta tolong jaga rumah mereka selama liburan musim panas dan merawat kucing mereka, aku langsung mengambil kesempatan itu. Saat itu aku nggak pernah membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Umurku 17 tahun, dan jujur saja aku stres, hampir nggak punya privasi. Aku punya 3 adik cowok dan mereka selalu mengganggu. Punya keluarga besar kadang terdengar asik, tapi semakin tambah tua aku semakin ingin punya ruang sendiri. Jadi saat tetanggaku memintaku untuk merawat rumah mereka selama liburan musim panas, aku nggak mungkin menolaknya. Awalnya, semua terasa luar biasa. Aku bisa bermain bersama kucing mereka dan gak ada adik cowok berlarian yang membuatku kesal. Jujur saja, ini sangat menyenangkan. Tapi setelah beberapa hari aku mulai bosan. Jadi aku mengundang teman-temanku untuk nonton film maraton. Ku bilang ke mereka kalau kami akan nonton romcom. Tapi saat mereka datang, aku memberi surprise ke mereka dengan film-film horor favoritku. Ya, aku akui. Aku pecandu film horor. Aku suka sensasi yang kurasakan saat nonton sesuatu yang menakutkan. Sayangnya, teman-temanku gak sepemikiran denganku. Tapi, terserahlah. Mereka harus jadi lebih dewasa dan berhenti menjadi kucing penakut. Malam itu sangat menyenangkan. Kami nonton 2 film horor dan aku terus berusaha menakut-nakuti teman-temanku. Salah satunya Jennifer. Menyuruhku berhenti membahas kalau aku sangat berani dan itu membuatku tertawa. Maksudku itu kan cuma film. Mereka nggak nyata. Beberapa malam kemudian, aku sedang duduk dengan kucing di pangkuanku, nonton serial tentang alien, lalu telepon berdering. Aku nggak terlalu suka menjawab telepon, terutama kalau aku nggak tahu siapa yang menelpon. Tapi malam itu aku mengangkatnya karena itu telepon rumah dan bisa jadi pemilik rumah yang menelpon. Tapi nggak ada yang menjawab. Yang bisa aku dengar cuma suara napas lembut. Itu lumayan menyeramkan. Aku pikir itu cuma orang iseng. Tapi 10 menit kemudian ada telepon lagi. Dan 5 menit kemudian sekali lagi. Ini terus berlanjut selama 1 jam berikutnya. Dan aku gak bisa bohong, aku mulai takut. Setiap kali aku mengangkat telepon suara napasnya semakin dalam. Dan hampir terdengar seperti orang itu ada di dekatku. Bahkan bulu kucing pun berdiri tegak. Saat telepon berdering sekali lagi, aku sudah gak tahan. Aku berteriak dan bilang kalau mereka gak berhenti menelponku, aku akan menelpon polisi. Tiba-tiba, orang di telepon berkata, "Aku memperhatikanmu." Dan kemudian, mereka menutup telepon. Aku mulai gemetar. Aku bisa merasakan jantungku berdegup begitu kencang di dadaku. Aku pikir itu akan meledak. Aku berbalik dan saat itulah aku melihat bayangan bergerak melewati jendela. Aku sangat takut. Aku terlalu takut untuk pergi ke sebelah ke rumah orang tuaku. Tiba-tiba aku kangen adik-adikku. Aku mau teriak, tapi bagaimana kalau orang itu masuk dan membunuhku? Aku kebayang yang dilakukan oleh para korban dalam film horor yang sangat kusuka. Dan saat itu aku memutuskan melakukannya. Aku akan mengunci diri di kamar mandi. Aku berlari secepat mungkin menyusuri lorong menuju kamar mandi. Dan begitu mengunci pintu, aku jatuh ke lantai dan mulai menangis. Saat itulah aku mendengar langkah kaki dari tangga di atas kepalaku. Aku sangat takut, aku mau muntah. Apa yang bisa aku lakukan? Aku nggak bawa HP dan jendelanya terlalu kecil untuk aku panjat. Aku nggak bisa berhenti menangis. Dan kemudian aku mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Pegangan pintu di belakang kepalaku diputar. Orang itu benar-benar tepat di belakangku, mencoba masuk ke kamar mandi. Ya, aku langsung teriak. Hidupku sudah berakhir, ini film horor, bukan kehidupan nyata. Aku teriak sangat keras sampai butuh beberapa detik sebelum aku mendengar tawa. Aku berhenti berteriak dan kemudian suara yang kukena berkata, "Buka pintunya." Aku gak mau melakukannya, tapi aku akhirnya sadar siapa itu. Aku membuka pintu dan yang ada di sana adalah teman-temanku. Dan mereka sudah merekam semuanya, termasuk wajahku saat aku membuka pintu. Lalu mereka bilang kalau aku sepucat hantu. Ya, aku bisa saja membunuh mereka. Mereka tega banget sama aku. Mereka bilang mereka mau balas dendam padaku karena aku mengejek mereka penakut saat menonton film horor. Dan mereka coba mengetes seberapa berani aku sebenarnya. Aku gak percaya mereka akan melakukan sesuatu yang sangat parah. Tapi aku harus mengakui kalau itu sangat menakutkan. Dan kalau aku menonton adegan ini di film, aku gak akan berani melihatnya.
Aku memaafkan mereka karena mereka benar-benar gak bermaksud jahat, walaupun bisa saja terjadi sesuatu. Bagaimanapun, aku sadar kalau jadi sombong itu gak baik dan jangan mengejek teman-teman kalian sampai kelewat batas. Entah bagaimana film horor terasa gak sama lagi. Aku gak bisa lagi menikmatinya karena dunia nyata lebih menakutkan. Ini keterlaluan. Aku pikir aku akan menonton romcom saja mulai hari ini.